Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cianjur. Saya Elinda Rosi dari SMK Negeri 2 Cilaku Cianjur. Saya Muhammad Agustian Yunandar dari SD Negeri Ibu Janab 1 Cianjur. Dan saya Novi Luciana dari SD BPK Penabur Cianjur. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kocik untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan koci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Agus. Alhamdulillah Pak, baik. Pak Agus gimana? Alhamdulillah saya juga baik Ibu ya. Tentunya kemarin Ibu sempat bilang ada hal yang ingin Ibu sampaikan atau diskusikan dengan saya Ibu, apa betul? Betul Pak. Sebenarnya memang saya sangat ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Dan saya sangat mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk memulai diskusi ini. Ya baik Ibu, terima kasih sudah ingin berbagi cerita tentang permasalahan yang dihadapi oleh Ibu. Apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi permasalahan Ibu? Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya meminta Bapak sebagai rekan kerja saya mau membantu saya untuk mengatasi masalah saya dengan solusi yang terbaik. Oke Ibu, semoga saja bisa membantu memberikan solusi yang terbaik. Sekarang coba ceritakan ke saya sekiranya apa yang Ibu rasakan dari permasalahan yang dihadapi sekarang. Yang saya rasakan selama ini sebenarnya saya agak kecewa Pak. Ya, jadi Pak, kemarin kan saya melakukan asesmen formatif ya Pak ya. Setelah saya koreksi hasil asesmen itu, saya menemukan banyak siswa yang nilainya masih sangat rendah. Oh seperti itu, saya agak kecewa gitu ya Pak. Nah, apa ada yang salah gitu dari cara saya mengajar? Iya Ibu, kalau begitu itu yang buat Ibu kecewa. Tapi kalau boleh tahu nih Ibu, bisa gak Ibu ceritakan ke saya bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Kalau proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya menerapkan pembelajaran kooperatif. Siswa mendiskusikan LKPD dengan secara berkelompok, lalu melakukan presentasi hasil diskusi dan tanya jawab dengan kelompok yang lain. Namun saat memberikan tes formatif, masih banyak siswa yang memperoleh nilai yang sangat rendah, Pak. Iya, berkaitan dengan permasalahan itu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Setelah asesmen, biasanya saya meminta siswa yang nilainya rendah tersebut mempelajari ulang materi dan menanyakan bagian-bagian yang masih belum dipahami, lalu saya jelaskan kembali, Pak. Oh iya. Setelah melakukan hal tersebut, bagaimana respon mereka atas solusi yang Ibu lakukan? Apakah Ibu menemukan hambatan-hambatan yang lain? Ya, beberapa siswa mengikuti arahan dari saya untuk mempelajari ulang materi. Namun beberapa siswa masih banyak yang sulit mengkoneksikan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya, Pak. Begitu ya Bu ya. Berarti kalau saya lihat siswa sudah mulai mencoba memperbaiki kekurangannya. Kemudian hanya saja ada kendala dalam menghubungkan konsep materi ya Bu ya. Seperti apa yang menyebabkan mereka sulit untuk menghubungkan pemahaman konsep yang satu dengan yang lainnya? Boleh diceritakan? Menurut saya kemungkinan karena siswa tersebut masih kurang dalam memahami konsep dasar, Pak. Konsep dasar materi sebelumnya dan gaya belajar murid. Oh iya. Apa yang Ibu lakukan untuk memastikan bahwa murid-murid itu memang masih kurang memahami konsep dasar dan juga permasalahan dipengaruhi oleh gaya belajar? Ya, saya melihat dari hasil jawaban yang saya analisis, Pak. Iya. Sebagian besar murid salah dalam menggunakan pelajaran dasar. Sehingga jawaban yang mengarah pada keterhubungan antar konsep itu menjadi kurang tepat, Pak. Oke, baik. Lalu yang tadi Ibu sebutkan itu gaya belajar seperti apa? Kalau saya melihatnya ada kecenderungan siswa-siswa yang nilai rendah ini suka menggambar diagram atau bagian yang mirip seperti mind mapping gitu, Pak. Oh hebat, itu menarik ya Bu ya. Tentunya Ibu baik.
Saya tertarik dengan penjelasan yang Ibu sampaikan mengenai konsep dasar dan kecenderungan murid Ibu yang suka menggambar tadi, Bu. Lalu solusi apa yang Ibu pikirkan untuk membantu siswa yang mengatasi masalah siswa tersebut, Bu? Seperti apa? Ya karena siswa saya sepertinya masih kurang menguasai konsep dasar, maka saya akan memberikan bantuan pembelajaran dengan scaffolding ya Pak, Betul. dan juga dengan menerapkan tutor sebaya. Iya benar, Bu. Saya sangat sepakat ya, karena dengan scaffolding dan tutor sebaya akan membantu siswa Ibu tadi untuk meningkatkan pemahamannya, terutama menguasai konsep dasar dan menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lainnya. Saya sangat setuju, Bu. Ya maksud saya juga begitu Pak. Ya betul, Bu. Apakah Ibu punya gambaran solusi lain yang mungkin bisa memaksimalkan kemampuan murid, terutama dalam memahami konsep materi? Ya saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media mind mapping ya Pak, supaya siswa dapat lebih mudah memahami keterkaitan antara materi atau konsep yang satu dengan yang lainnya. Biasa ya. Nah itu juga, Bu, yang saya salutkan ya, Bu. Ibu sudah menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar murid. Dengan demikian itu akan membantu mereka memahami konsep materi dengan lebih mudah. Ya Pak, saya akan mencoba menerapkan beberapa alternatif solusi tersebut dalam pembelajaran. Nah luar biasa, Ibu udah menemukan solusinya yang terbaik untuk murid Ibu tadi. Nah coba sekarang, kapan kira-kira Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Saya akan langsung menerapkannya di pertemuan berikutnya Pak. Iya. Kira-kira apa yang Ibu akan persiapkan untuk menjalankan komitmen dalam waktu dekat ini? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap murid, terutama penyusunan bahan materi yang menantang dan berjenjang serta media mind mapping. Oke, untuk menjalankan komitmen tersebut, adakah pihak-pihak lain yang dapat dilibatkan untuk membantu Ibu? Saya akan berkolaborasi dengan murid yang memiliki kemampuan lebih baik menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran. Oke, baiklah Ibu, saya sangat senang mendengar komitmen yang disampaikan. Harapan saya semoga masalah ini segera terselesaikan dan siswa-siswa Ibu juga dapat mengoptimalkan potensinya dan mendapatkan nilai asesmen yang bagus ke depannya. Amin. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu Erlinda. Ya, sukses selalu ya untuk Ibu. Terima kasih Bapak. Saya pamit dulu ya Pak ya. Siap, Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Pak Agus, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Selamat pagi juga Ibu. Alhamdulillah saya diberikan kesehatan. Bagaimana dengan Ibu? Ya, kabar baik juga Pak, terima kasih. Berdasarkan rencana kita sebelumnya ya Pak, hari ini Bapak akan melaksanakan coaching. Nah, bersama salah satu guru yang ada di sekolah Bapak ya. Ya, saya di sini berperan sebagai pengamat. Sebelum memulai coachingnya, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dan observasi saya. Saya harapkan dalam proses coaching nanti yang menjadi acuan, saya harapkan Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan dan proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach, yaitu presence atau kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot tentunya ya, dengan teknik rasa, dan saya harapkan juga Bapak mampu menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nah, itulah rubrik penilaian yang menjadi acuan untuk penilaian Bapak. Bagaimana, bisa dipahami Pak? Baik, tentunya Ibu paham. Siap. Baik. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Boleh? Boleh, silakan Ibu, tentunya. Baik, pertanyaan pertama, kompetensi coaching mana yang Bapak ingin kembangkan dalam proses percakapan? Ya, Bu, potensi yang saya ingin kembangkan ada dua, Bu, yaitu mendengarkan aktif
dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, dan menggunakan rasa tadi, teknik rasa bisa memantik coach untuk memecahkan permasalahannya ya. Nah, dari dua kompetensi itu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya Ibu, tentunya untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi dan coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dihadapi. Oh iya iya iya. Memang kalau mendengar itu menjadi kunci dalam proses coaching ya Pak ya. Baik, pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, perihal indikator pencapaian. Apakah indikator ketercapaiannya ingin Bapak tuju dalam proses coaching nanti? Ya Ibu, bahwa nanti dalam coaching saya bisa menerapkan alur Tirta secara runtut dan menggali coaching dalam menemukan ide dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Wah, baik Pak, luar biasa. Saya berharap nanti bisa tercapai dalam proses percakapannya ya Pak ya. Selanjutnya silakan Bapak memulai proses percakapan dengan coaching tersebut. Ya, baik, terima kasih Ibu. Baik Pak, terima kasih. Baiklah Bapak, saya sudah mengamati proses percakapan Bapak dengan coaching. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan ada beberapa pertanyaan dan beberapa hal yang ingin saya ajukan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan di dalam coaching tadi Pak? Dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian ketika proses coaching tadi? Baik Bu, dalam coaching tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, melakukan proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, yang tadi Bapak sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan saya. Bapak sudah memberikan prinsip kemitraan, yaitu ketika Bapak ngobrol dan merasa setara, tidak ada perbedaan ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah melakukan prinsip proses kreatif, yaitu di mana Bapak menggali kreativitas seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga melakukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya, untuk memaksimalkan potensi dari seorang coaching. Nah, Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan apa yang sudah ditanyakan dalam prasupervisi tadi, yaitu ada dua ya Pak ya, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baiklah, dari catatan yang saya buat itu sudah terlaksana. Kemudian Bapak juga sudah melakukan percakapannya sesuai dengan alur Tirta tadi, dan secara gambar umum Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak. Siap Ibu. Bagaimana kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya Ibu, tentunya kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, di mana coach tadi merasa ada sedikit unek-unek, mungkin seharusnya menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks dan juga bisa mengungkapkan masalahnya dengan terbuka. Baik. Kalau begitu saya berharap apa yang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan untuk bisa dimaksimalkan juga dalam diri Bapak sesuai dengan harapan untuk bisa menyesuaikan dengan alur kita tadi. Terima kasih Pak, saya akhiri percakapan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatannya. Ya, tentunya terima kasih juga Ibu ya atas kesempatannya. Baik, sama-sama Pak.